guys, perkenalkan nama saya Brian Ernest Salam dengan NIM 2006110223. Saya dari kelas 5B5 Manajemen, dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pada pertama, yaitu pengertian variable cost. Variable cost atau biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung pada tingkat produksi. Biaya variabel bersifat variatif sesuai kondisi perusahaan. Contoh variable cost yaitu biaya bahan baku. Dan variable cost juga di sini adalah biaya yang besarnya tergantung pada tingkat produksi. Biaya variabel sifatnya berubah-ubah atau sudah saya jelaskan tadi, bervariasi sesuai kondisi perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan tadi yang sudah saya sampaikan, itu pengertian. Di sini juga ada ciri-ciri, dan di sini ciri-cirinya meliputi perubahan jumlah total dalam proporsi yang sama dengan perubahan volume. Kedua, biaya per unit relatif konstan meski volume berubah dalam rentang yang relevan. Ketiga, dapat dibebankan kepada departemen operasi dengan cukup mudah dan tepat. Yang terakhir, dapat dikendalikan oleh seseorang kepada departemen tertentu. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan metode variable costing. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu kelebihannya. Yang pertama, dapat digunakan sebagai pengendali biaya karena memberikan semua biaya tetap dalam satu kelompok tersendiri. Yang kedua, dapat dimanfaatkan untuk menentukan harga jual jangka pendek. Yang ketiga, dapat merencanakan biaya agar mendapatkan laba dalam jangka waktu relatif lebih singkat. Keempat, dapat dipakai untuk mengatur biaya. Yang terakhir, dapat digunakan sebagai rujukan khususnya untuk mengambil keputusan saat melakukan order pesanan khusus. Dan kelemahannya yaitu yang pertama, pemisahan biaya menjadi biaya variabel dan tetap sulit dilakukan karena suatu biaya sangat jarang benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Kedua, metode ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Ketiga, naik turun laba dikaitkan dengan perubahan dalam penjualan. Yang keempat, karena biaya overhead pabrik dalam persediaan dan harga pokok persediaan tidak diperhitungkan, maka mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah. Hal ini akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk keperluan analisa keuangan. Discretionary fixed cost dan commit fixed cost sebenarnya sulit digunakan pada metode ini. Dapat menyebabkan naik dan turun laba. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perubahan volume penjualan produk. Dan yang terakhir, apabila perusahaan Anda merupakan perusahaan musiman, metode ini tidak cocok untuk digunakan. Baiklah, saya akan masuk kepada tujuan menggunakan variable costing. Biaya produksi dianggap sebagai biaya periode yang dibebankan pada laba rugi periode terjadinya dan tidak diperlukan sebagai biaya produksi. Variable costing memiliki dua tujuan, yaitu untuk kepentingan internal dan eksternal. Pihak internal membutuhkan variable costing untuk keperluan perencanaan laba, menentukan harga jual produk, pengambilan keputusan dalam manajemen, serta mengendalikan biaya. Sedangkan pihak eksternal membutuhkan variable costing untuk menentukan harga pokok persediaan dan penentuan laba. Baiklah, sekarang masuk pada tujuan adanya variable costing. Pada saat mengambil keputusan dalam jangka pendek, adanya tujuan variable costing merupakan penentuan harga pokok produksi dengan memenuhi keinginan pihak manajemen ketika ingin mendapatkan suatu informasi. Dengan cara tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, dalam segi pihak manajemen berguna dalam mengetahui adanya kontribusi dengan menentukan besarnya laba pada rencana yang dilalui
dan dianalisa sebagai hubungan cost volume profit dengan adanya pengambilan keputusan bagi pihak manajemen dengan jangka pendek. Yang kedua, dalam segi pihak manajemen, yaitu dapat memudahkan dan dapat mengendalikan kegiatan operasional yang sudah berjalan, sehingga bisa menetapkan dan bertanggung jawab kepada departemen lain pada suatu perusahaan. Baiklah, saya akan memberikan contoh soal metode variable costing. Di sini PT Abadi memproduksi dan menjual alat tenun dari bahan kayu. Adapun data operasional sebagai berikut. Harga jual per unit yaitu 500.000. Biaya produksi di sini biaya variabel per unit. Yaitu ada bahan langsung 110.000, tenaga kerja langsung 60.000, overhead pabrik variabel 30.000, dan biaya tetap per tahun itu persediaan barang jadi, yang di situ ada unit persediaan awal 0 dan unit yang diproduksi 100 unit, unit yang terjual 80 unit. Biaya pemasaran tetap selama 1 tahun yaitu 7 juta. Biaya pemasaran variabel per unit yaitu 50 juta kali 80 unit sama dengan 4 juta. Dari data di atas, maka hitunglah HPP atau harga produk pokok produksi menggunakan variabel costing dan sajikan dalam laporan laba rugi. Baiklah, kita langsung menjawabnya. Biaya produksi berdasarkan direct cost atau variabel costing, yaitu di sini bahan langsung tambah tenaga kerja langsung tambah overhead pabrik variabel, yaitu biaya langsung tadi 110.000 dan tenaga kerja langsung itu 60.000 dan overhead pabrik variabel 30.000. Jadi totalnya sama dengan 200.000. Jadi pada sini langsung di laporan laba rugi berdasarkan direct atau variable costing. Penjualan di sini kita kali 80 kali 500.000 sama dengan 40.000. Biaya variabel, harga pokok produksi 80 kali 200.000 sama dengan 16 juta, dan beban administrasi dan penjualan situ 80 kali 50.000 sama dengan 4 juta. Jadi total biaya variabel itu 20 juta. 16 juta tambah 4 juta. Dan di sini kita langsung dapat margin kontribusinya 20 juta. Dan untuk biaya tetap di situ ada overhead pabrik tetap 12 juta, beban administrasi dan penjualan 7 juta. Jadi total biaya tetap di sini 19 juta. Dan untuk laba neto itu 1 juta. Selisih laba neto antara full costing dan variable costing itu 3 juta kurang 3.400.000 kurang 1 juta sama dengan 2.400.000. Berasal dari saldo akhir sejumlah 20 unit dengan perbedaan harga pokok antara full costing dengan variable costing. Situ 320.000 kurang 200.000 kali 20 sama dengan 2.400.000. Jadi sekarang masuk pada laporan laba rugi metode variable costing, yaitu hasil penjualannya 500.000 dikurangi biaya-biaya variabel, yang di sini biaya produksi variabel senilai 150.000, dan untuk biaya pemasaran variabel ada 50.000, dan biaya administrasi dan umum variabel itu 30.000. Jadi 150 tambah 50 tambah 30 itu 230.000. Jadi di sini kalau untuk laba kontribusi itu ada 270.000 dikurangi biaya tetap, dan biaya produksi tetap itu 100.000, dan biaya pemasaran tetap itu 25.000, dan untuk biaya administrasi dan umum
tetap itu 20.000. Jadi 100 tambah 25 tambah 20 itu 145.000. Jadi untuk laba bersih usaha itu 125.000. Jadi perhitungan harga pokok produk tersebut di atas dapat dikatakan bahwa perbedaan antara kedua metode tersebut terletak pada perlakukan terhadap biaya overhead pabrik yang bersifat tetap. Kedua, jika biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atau jasa berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dan jumlahnya berbeda dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya, maka selisihnya dapat berupa pembebanan overhead pabrik berlebihan atau overhead factory overhead. Pembebanan overhead pabrik kurang yaitu underreplit factory overhead. Yang ketiga, di samping itu perbedaan antara kedua metode tersebut di atas adalah dalam penyajian laporan laba rugi, terutama dasar yang digunakan dalam klasifikasi biaya. Yang terakhir, pada perhitungan rugi laba metode full costing digunakan istilah laba kotor atau gross profit, yaitu kelebihan hasil penjualan dari harga pokok penjualan. Pada perhitungan rugi laba metode variable costing dipergunakan istilah margin kontribusi, yaitu kelebihan hasil penjualan dari biaya-biaya variabel. Baiklah, saya akan masuk pada kesimpulan dan saran. Di sini yang sudah saya jelaskan tadi, mulai dari pengertian, tujuan hingga kelebihan maupun kekurangan bagi perusahaan. Ketika perusahaan Anda menggunakan variable costing, Anda sebaiknya memperhatikan pembukuan laporan keuangan mengenai biaya dan pendapatan yang sesuai secara transaksi uang keluar dan uang masuk. Begitu juga pengelolaan arus kas, persediaan produksi perusahaan, dan sebagainya.